kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bersemangat buat Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Namanya siapa, Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Allah itu baik. Kasih setianya
Syukur, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Luar biasa bukan? Tentunya Tuhan masih menyertai kita semua. Yuk kita siapkan hati, kita dengar firman Tuhan siang hari ini. Adik-adik, siapa di sini yang pernah melihat bintang di langit kalau malam hari? Tidak ada orang yang bisa menghitung jumlah bintang, saking banyaknya jumlahnya. Di Alkitab, ada seorang bapak yang menerima janji tentang bintang yang sangat banyak. Ini adalah Bapak Abram, umurnya 75 tahun. Abram tinggal bersama ayahnya dan semua saudara-saudaranya. Tapi tiba-tiba pada suatu hari, Abram, Tuhan memanggil kakek Abram. Tuhan menyuruh Abram untuk pergi dari rumah ayahnya, pergi dari kumpulan saudara-saudaranya, pergi dari rumahnya. Pergi kemana? Pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah. Kemana? Abram harus kemana? Tidak tahu. Abram tidak tahu dia harus kemana. Allah hanya bilang, pergi. Allah tidak memberitahu kemana Abram harus pergi. Tapi Allah memberikan janjinya untuk Abram. Ya, Allah berjanji kepada kakek Abram. Allah berjanji untuk membuatnya menjadi bangsa yang besar. Allah berjanji akan memberkati Abram. Allah berjanji Abram akan menjadi berkat. Wah, indah ya janji-janji Allah untuk Abram. Tahukah kamu kalau Allah juga punya banyak janji buat kamu dan kakak? Janji-janji Allah itu indah. Sama seperti Allah berjanji untuk memberkati Abram, Allah juga berjanji untuk memberkati kamu dan kakak. Allah punya janji buat kamu dan kakak, anak-anaknya. Apa yang dilakukan kakek Abram setelah mendengar Allah menyuruhnya pergi? Abram tidak tahu Allah menyuruh dia kemana. Abram tidak tahu apa yang akan dia hadapi di tengah jalan. Tapi kakek Abram percaya kepada Allah. Dia melakukan seperti yang diperintahkan Allah. Abram pergi dari rumahnya dan dari ayahnya, dari saudara-saudaranya. Abram pergi meninggalkan mereka semua. Abram mentaati perintah Allah sungguh-sungguh. Abram membawa istrinya, Nenek Sarai. Lot, keponakan Abram, juga ikut pergi bersama Abram. Abram juga membawa harta benda yang ia punya. Mungkin ada emas, ada binatang-binatang, makanan, tenda, semua yang ia punya ia bawa. Pokoknya Abram siap untuk pergi jauh sekali. Abram siap pergi kemanapun yang Allah suruh. Alkitab menuliskan kalau Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Wow, Allah pasti sangat senang dan bangga kepada Abram. Allah sangat senang kalau anak-anaknya taat. Allah senang kalau anak-anaknya mendengarkan apa yang Dia katakan. Allah senang kalau anak-anaknya melakukan firman Tuhan. Abram mulai berjalan pergi meninggalkan rumahnya. Mulai jauh, bertambah jauh, dan semakin jauh. Lalu sampailah Abram di suatu tempat di dekat Sikem. Waktu itu,
ada orang-orang Kanaan yang tinggal di situ. Tapi anehnya, Allah berjanji kalau Allah akan memberikan tempat itu kepada keturunan Abram. Hah? Apakah mungkin kita tinggal di tempat yang sudah ada orangnya? Bayangkan saja, apakah mungkin kamu tiba-tiba masuk ke rumah orang lain yang tidak kamu kenal? Lalu kamu mengambil makanan yang ada di situ dan memakannya, tidur di kamarnya, mandi di kamar mandinya, bahkan kamu nonton TV dan duduk di sofanya sambil menaikkan kakimu ke meja. Wah, bisa-bisa yang punya rumah marah kepada kamu ya. Sama dengan orang-orang Kanaan itu. Orang-orang Kanaan sudah mendiami tempat itu. Tapi Allah malah berjanji akan memberikan tempat itu kepada keturunan Abram. Apakah mungkin? Apakah bisa? Ya, Allah selalu bisa. Kalau Allah berjanji, pasti terjadi. Allah selalu menepati janji. Selalu, tidak pernah tidak. Janji Allah pasti terjadi. Setelah Abram mendengar janji-janji Allah untuknya, Abram mendirikan mezbah bagi Allah. Mezbah berarti suatu peringatan akan sesuatu. Mezbah berarti kita mengingat sesuatu yang sangat amat penting. Abram mendirikan mezbah untuk mengingat sesuatu yang sangat penting, yaitu pertemuannya dengan Allah. Abram ingin mengingat bahwa Allah yang sangat besar itu memberikan janji-janjinya kepada Abram. Abram ingin mengingat bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu itu mau berbicara dan mau menemui Abram. Siapakah Abram? Abram bukan siapa-siapa. Abram hanyalah seorang biasa. Tapi Allah yang hebat, Allah yang berkuasa itu mau menemui dia, bahkan memberikan janji-janji yang indah kepadanya. Wow, tahukah kamu? Allah yang sama, Allah yang amat sangat hebat dan berkuasa itu mau menemui kamu dan kakak dan memberikan janji-janji yang indah buat kita. Wah, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah. Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan pasti menyertai hidupmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat janji-janji indah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Ajar kami semua menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang mau melakukan apa yang menjadi bagian kami, supaya hati Tuhan senantiasa disenangkan. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, sekarang kita saatnya spa nih. Spa ayat hari ini kita ambil dari Kejadian 21 ayat 1. Bunyinya gimana? Bunyinya adalah Tuhan memperhatikan Sarah, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Kita ulang bersama-sama lagi ya. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Salam adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Puji Tuhan sekali kalau kalian semuanya sehat. Kalian sudah mendengarkan cerita? Puji Tuhan juga kalau kalian sudah selesai mendengarkan cerita. Diberkati? Puji Tuhan,
kakak juga sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Adik-adik, yuk kita bersama kakak. Hari ini kita akan membuat craft. Craft kita hari ini apa ya? Craft kita tidak sukar untuk membuatnya. Terus bahannya ada di sekitar rumah kita. Pasti ada dan adik-adik pasti punya. Yuk adik-adik fokus ya. Apa saja yang kita butuhkan? Fokus ya. Yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas berwarna. Ya, nanti kalian boleh memilih kertas berwarna apa saja. Terus apa lagi? Di rumah ada seperti ini. Nah, ini adalah tempat minum yang sudah tidak dipakai dari kertas. Kalau di rumah tidak ada, kalian juga boleh menggunakan seperti ini, kertas plastik, tempat gelas plastik ya. Ada kan di rumah? Setelah itu apalagi yang kita butuhkan? Halo. Nah, tentu saja lem untuk menempel. Setelah itu apa ya? Yang kita butuhkan adalah seutas benang berwarna hitam. Nah, bahannya sudah selesai kita kumpulkan. Nah, setelah itu pertama-tama yang harus kita buat apa? Kita ambil, kakak menggunakan kertas berwarna kuning ya adik-adik. Kita buat pola seperti ini. Nah, kita buat 2 ya adik-adik. Nah, setelah itu kita buat pola warna merah lingkaran kecil seperti ini, 1 saja. Setelah itu kita ambil kertas berwarna putih. Kita ambil kertas berwarna putih. Nanti kita ambil alat tulis kita. Kita gambar lingkaran seperti ini. Nah, ya, kita beri warna hitam tengahnya. Nah, kita buat 2. Nah, lalu kita gunting. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Ya, akan seperti ini. Bikin 2 ya. Nah, semua bahannya sudah selesai. Pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Kakak menggunakan gelas yang ini ya adik-adik. Yang pertama-tama yang kita gunakan, yang kita ambil ya, kertas berwarna tadi. Kita bentuk seperti ini. Kita beri lem sebelah sini ya. Kita beri lem, kita tempel di dalamnya ya. Kita tempel di dalamnya seperti ini. Kita tempel. Nah, kita tadi sudah membuat 2. Kita tempel dua-duanya seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, bisa? Yuk. Setelah itu kita terlebih dahulu menulis ayat sepa dulu seperti ini adik-adik. Terus setelah kalau kita sudah tulis, kita buat ujungnya beri lem ya. Kita tempel di bawahnya dulu seperti ini. Nah, kita tempel melingkar di bawah seperti ini. Lalu kita ambil lingkaran yang sudah diberi warna hitam tadi, kita tempelkan di sebelah sini. Nah, 2 ya adik-adik, 2 ya. Nah, akan seperti ini. Terus kita ambil seutas benang warna hitam, kita lipat menjadi 2. Ya, kita lipat menjadi 2. Kita gunting. Ya, kita gunting. Kita tempel di tengah menggunakan lem. Ya, kita tempel. Terus kita ambil lingkaran warna merah, kita tempel di tengah seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi apa ya? Benar sekali, akan menjadi tempat pensil yang ada di meja belajar kalian. Kalian bisa? Aku pasti bisa. Yuk, selamat mencoba. Tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah. Tuhan Yesus memberkati.